Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada halaman ke-12. Disebutkan di buku ini waqad ta'akhkhara Rasulullah SAW, dan terkadang Rasulullah SAW menunda atau penyembelihan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, keduanya mengatakan, lam yurakhas fi ayyami tasyrik ayyasumna illa liman lam yajid al-hadiyah. Tidak diberikan keringanan pada hari-hari tasyrik untuk berpuasa kecuali bagi orang yang tidak mendapati hewan hadiah. Qala Syekhuna al-'Allamah Yahya Ibn Ali al-Ahjuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah, wa hadza dalilun ala annaha salasatu ayyamin ba'dal 'id. Ini dalil menunjukkan bahwasanya penyembelihan itu 3 hari setelah hari Id. Berarti 4 hari totalnya ya. 3 hari setelah Id. Id itu tanggal 10. 3 hari setelahnya 11, 12, 13. Li'anna sauma yaumil Id muharramun. Dikarenakan puasa hari Id itu haram. Bidalil hadithi Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu indal Bukhari wa Muslim, dengan dalil hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Ini 2 hari ini, yaitu hari Idul Fitri, Idul Adha. Rasulullah SAW melarang dari berpuasa. Yauma fitrikum min siyamikum, yaitu hari yang berbukanya kalian dari puasa. Wal yaumil akhir, dan hari yang lain, atau wal yaumal akhir, dan hari yang lain, ta'kuluna min nusukikum, yaitu hari yang kalian makan hewan korban. Hari apa itu? Hari Id. Wal ya'lam annaha kullaha fi lailiha wa nahariha. Hendaklah diketahui bahwasannya hari tersebut, ya, penyembelihan korban tersebut adalah seluruhnya, baik malam ataupun siang. Jadi boleh menyembelihnya tadi siang atau malam, ila ghurubi syams ats-tsalits asyar min Dzulhijjah, sampai tanggal ke-13 Dzulhijjah. Di hadis Jubair bin Mut'im anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu ayyami tasyrik dzibhun. Berdasarkan hadis dari Jubair bin Mut'im, Nabi mengatakan setiap hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Jadi 13, 14, 12, 13, mulai dari 11 ya, 11, 12, 13. Jadi hari tasyrik 3 hari, hari Id sehari, jadi 4 hari waktu penyembelihan. Wa huwa haditsun hasanun bi syawahidihi akhrajahu Ahmad wa ghairuhu. Ini hadis yang hasan dengan syawahid-syawahidnya, yaitu hadis yang menyatakan kullu ayyami tasyrik dzibhun. Seluruh hari tasyrik dzibhun, hari penyembelihan. Hari tasyrik itu kan 11, 12, 13. Qultu wa hadzal ladzi qarrarahu syekhuna anna ayyama tasyrik ayyama dzibhun. Aku katakan, ini yang dinyatakan oleh syekhuna, yang dinyatakan oleh guru kami, bahwasanya hari-hari tasyrik adalah hari-hari penyembelihan. Wa annaha thalatha al-ayyam ba'da yaumin nahri, yaitu hari yang 3 hari setelah hari pertama, hari nahar. Jadi itu istilah harinya itu, tanggal 8 itu disebut dengan hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah,
Tanggal 10 hari nahar, 11, 12, 13 disebut dengan hari tasyrik. Nah, hari tasyrik ini disebut dengan hari tasyrik, sebenarnya disebut dengan istilah tasyrik. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan disebut dengan istilah tasyrik dikarenakan pada masa itu mereka itu mentasyrik daging. Syarroko yusyariku itu maksudnya menjemur daging di bawah terik matahari. Jadi dulu kebiasaan orang-orang zaman dahulu di hari-hari tasyrik itu mereka menyembelih hewan. Nah, dagingnya tadi dijemur supaya awet. Cak dendeng tuh, Nes. Nah, kalau kita kan kalau supaya awet kan masuk freezer kan. Nah, itu tadi. Wa huwa madhhabu jama'atin min ahli ilmi. Ini adalah pendapat sekelompok para ulama. Minhum Asy-Syafi'i wa ba'dul Hanabilah. Di antara yang berpendapat seperti ini Imam Syafi'i dan sebagian ulama mazhab Hanbali yang menyatakan apa? 4 hari totalnya. 3 hari tasyrik ditambah hari pertama. Waqtarahu Syekhul Islam wa Ibnu Qayyim. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Waqtarahu Al-Allamah Ibnu Baz wal 'Allamah Ibnu Utsaimin wal 'Allamah Al-Wadi'i. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Namun di sana ini masalah khilaf sebenarnya. Ada 3 pendapat lebih kurang. Bahkan ada yang menyatakan 4. Kalau mau dibagi ya. Pendapat pertama dia mengatakan cuman batas 3 hari. Yaitu tanggal 10, 11, 12. 13 tidak masuk. Jadi bukan hari keempat tapi hari ke-3. Pendapat kedua menyatakan yang ini tadi. Nah, di sana ada pendapat yang menyatakan sampai sebulan, sampai akhir bulan. Tapi sedikit pendapat ulama yang seperti ini. Namun yang lebih kuat kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan jatahnya 4 hari. Jadi sampai tanggal 13 itu masih boleh motong berdasarkan hadis yang disebutkan di buku ini. Kullu ayyami tasyrik dzibhun. Setiap hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam dalam berkorban, adamul ishtirak fiha aktsaru minal qadar al-masyru'. Tidak berserikat pada hewan korban tersebut melebihi kadar yang disyariatkan. Jangan lebih bahasa gitunya. Amal ghanam, adapun kambing, qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi, wa amma syatu fala tujzi'u illa an wahidatin bil ittifaq. Adapun kambing tidak sah kecuali untuk satu orang saja dengan kesepakatan para ulama. Jadi kepemilikan kambing adalah satu orang secara kepemilikan. Namun di sini disebutkan wa tujzi'u syatu al-wahida 'anir rajul wa ahli baitihi. Namun satu kambing ini tadi mewakili atau mencukupi untuk satu orang dan keluarganya dia dari sisi pahalanya. Adapun kepemilikan dia adalah satu orang. Kambing siapa ini? Kambing saya. Difahami? Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin. Rasul memerintahkan untuk dibawakan kambing akron yang bertanduk, yata'u fi sawadin. Kambing ini kalau berjalan pada warna hitam, maksudnya pada kakinya tadi ada warna hitam, betisnya, bulunya hitam. Waya beruku fi sawadin, dan menderum pada warna hitam, maksudnya di dadonya tadi, di perutnya warnanya hitam. Wayang zur fi sawadin, dan melihat pada bagian hitam, maksudnya di bagian matanya tadi bulunya warna hitam. Fa'utiya bihi, lalu dibawakan kepada Rasul.
liyudhahi bihi, untuk beliau sembelih. Faqala laha, beliau mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, halummi al-mudiyah, wahai Aisyah, bawakan mudiyah. Mudiyah itu golok, pisau. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan, ishhaziha bihajarin, asa dengan batu, tajamkan dengan batu. Fafa'alat, lalu Aisyah melakukannya. Summa akhadhaha, kemudian Rasul mengambilnya. Wa akhadhahu fa'adja'ahu, kemudian Rasul ngambil kambing tadi dan beliau membaringkan kambing tadi. Summa dzabahahu, summa qala, kemudian beliau menyembelihnya seraya mengucapkan bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Summa dhaha bihi, Rasul mengucapkan apa? Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Wa an Atha ibni Yasar, dari Atha bin Yasar, qala sa'altu Aba Ayyub al-Ansari. Atha bin Yasar mengatakan, aku tanya kepada Abu Ayyub, kaifa kanatid dhuhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atha bertanya kepada Abu Ayyub. Abu Ayyub ini sahabat Nabi. Wahai Abu Ayyub, bagaimana dulu korban-korban yang ada di zaman Rasul? Qal, kata Abu Ayyub, kana rajulu yudhahi bisya anhu wa an ahli baitihi. Dulu orang kalau berkorban itu dengan seekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya dia. Nah, berarti apa? Untuk kambing dimiliki satu orang, ya, tapi bisa atas nama sekeluarga. Fayakuluna wa yut'imun, mereka makan dan mereka ngasih orang lain makan. Hatta tabahan nas fasarat kama tara, sehingga orang pun berbangga-banggahan, lalu terjadilah apa yang kamu lihat sekarang. Jelas? Itu kalau kambing. Kambing tidak bisa bersyarikat patungan, harus satu orang. Terus gimana kalau seandainya dia duitnya kurang? Jawabnya, orang ini tadi, orang lain bisa dengan cara, misalkan contoh kita di pengajian ini, ada kambing, ada yang nak pengen korban tapi duitnya kurang. Nah, bukan caranya patungan, boleh dengan cara kita ini nginjuk duit ke dia. Nah, belilah kambing. Atau kita ambil duit dia, kita kumpulkan duit, kita beli kambing, sudah terbeli, nunjukkan kambing ke dia. Nah, itu kambing atas nama kau, ambillah, sembelih dewek. Berarti status dia tadi dinjuk kambing, Pak. Jelas? Reza Hah? Ngutang tidak masalah, Pak, tidak masalah, diperbolehkan selagi ada kepastian ya. Dalam kepastian, mungkin Lebaran kita ini kan kemungkinan tanggal 9-10 lah ya. Mungkin uang terbiasa gajiannya di akhir bulan misalkan. Nah, itu kan lah setengah bulan yang lalu gajian tuh Nah, gajian yang bulan lalu lah habis. Nah, nunggu yang sudah, dia ngomong mungkin aku ngutang dulu. Kaget tak gajian misalkan tak akhir bulan tanggal 25 misalkan, aku bayar. Boleh, diperbolehkan. Kemudian amal baqaru wal ibilu fala yushtarak fiha aksar min sab'ah. Adapun sapi atau onta tidak diperbolehkan bersyarikat lebih dari 7. Tidak boleh bersyarikat lebih dari 7. Li hadis Jabir, berdasarkan hadis Jabir, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kullu sab'atin fi budanihi. Rasulullah SAW memerintahkan kami agar kami bersyarikat pada onta dan sapi. Kullu sab'atin fi budanihi, masing-masing ya, dari 7 orang tadi pada serikatan ontanya dia.
Qala Tirmidzi wal amalu ala hadza inda ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Kata Imam Tirmidzi, amalan inilah yang ada di kalangan para ulama. Sapi onta berserikat 7. Ya. Qultu wa huwa qaulul jumhur. Ini pendapat jumhur. Mayoritas para ulama mereka mengatakan sapi onta itu 7. Rajahu Ibnu Qudamah wan Nawawi wa Ibnu Utsaimin. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin. Namun sebagian para ulama ada yang menyatakan diperbolehkan untuk onta tersebut 10 berserikat 10 siko unta patungan 10. Namun pendapat ini wallahu alam pendapat yang kurang kuat ya. Yang kuat adalah pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya onta itu tetap 7 sama cak sapi. Nah ini berserikat 7 ini bukan sesuatu yang wajib, tapi atau maksudnya maksimal 7 itu bukan sesuatu yang wajib. Diperbolehkan 6, diperbolehkan 5. Semakin sedikit maka semakin besar bagiannya. Misalkan dia cuma patungan 2, berarti kan makin besar kan biaya yang dikeluarkan itu baik. Kalau beli 5, ber-6 kan semakin besar. Bolehkah dia dewean sapi? Jawabannya diperbolehkan. Bahkan mereka para ulama menyebutkan afdol dewean. Jelas Dimas? Jadi 7 itu bukan sesuatu yang harus. Misalkan nak nyari wong 7 udah kati ada wongnya, cuman terkumpul wong 6 kurang sih kok, ya tinggal naik kan baik patungannya. Yang tadi 3 juta misalkan, kalau 3 juta misalkan 7 3 21, sedangkan sapi yang nak dibeli 21 juta, ya tadi kan nomor 3 18, ya jadi beli sapi yang mungkin agak lebih murah. Difahami? Bukan sesuatu yang harus, atau mungkin dibesarkan iuran. Bahkan mereka menyebutkan, para ulama menyebutkan yang afdol itu urutannya onta 1 orang, sapi 1 orang, kambing 1 orang. Baru mereka menyebutkan onta ber-7, sapi ber-7. Jadi antara kambing siko sama sapi ber-7, mereka sebagian para ulama dari mazhab Hanbali mengatakan afdol sapi, afdol kambing siko dibandingkan sapi ber-7. Kemudian jelas Dimas? Syarat yang ke-7, syarat berkorban, fiha wa fi ghairiha min adz-dzabaih at-tasmiyatu indal bad'i fi dzabhiha. Pada hewan korban dan pada selain hewan korban adalah membaca bismillah ketika memulai penyembelihan. Jadi baca bismillah ketika mulai penyembelihan. Liqaulihi ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkari ismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian makan dari hewan-hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah padanya. Sesungguhnya yang demikian adalah kefasikan. Wali hadithi Rafi' ibni Khudayj anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anharaddam wa dzukira ismullah alaihi fakul. Setiap hewan yang dialirkan darah padanya dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka makanlah. Di sini Rasul menyebutkan apa? Rasul menyebutkan hewan yang dialirkan darahnya dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rasul memerintahkan silakan dimakan. Namun yang dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau seandainya lupa? Lah baca bismillahnya kelupaan. Kambing sudah tersembelih dalam keadaan lupa baca bismillah.
apakah sembelihan tadi halal ataukah tidak. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama ada yang berpendapat tidak sah, halal, tidak sah, tidak halal sembelihannya, haram. Camano daging, buangkan. Namun mayoritas para ulama dan itu pendapatnya jumhur, mereka mengatakan sembelihan halal. Ya, sehingga mereka mengatakan kewajiban baca bismillah itu kalau ingat. Kalau lupa, namanya lupa. Ya enggak? Kalau kami pribadi pernah ngalami di pondok pesantren. Tapi bukan anak. Ada kawan dulu, wong Aceh. Alhamdulillah sekarang ada di Yaman dia. Dia waktu nyembeli itu diajak ngobrol. Dia diajak ngobrol, golok berjalan, baca bismillah, nah, lah kesembelinya. Itulah akibatnya, jangan diajak ngobrol kalau lagi nyembeli itu. Justru bagusnya diingatkan. Ayo baca bismillah, bismillah. Jangan pegang kepala. Kencang ke kau. Nah, kaget buat dia panik. Lupa dia baca bismillah. Makanya justru kalau nak kita ngerumuni itu diingatkan. Yo bismillah, mulai. Nah dia ingat. Dan kalau diajak ngobrol, pegang kepala, pegang kaki, kencangkan lehernya. Nah, dia malahan, wah kalau sapi itu ribet panjang urusannya. Nah, sampai dulu di pondok kami dulu, ustadz yang ada 2 ustadz dulu, pimpinannya tuh, yang sikok berpendapat tidak sah, yang sikok berpendapat sah. Mayoritas santri waktu itu mayoritas ikut pendapat yang tidak sah. Kata ustadz itu tidak sah, sembelihannya haram. Terus aman, buang ke? Kata ustadz yang anu itu, aku berkeyakinan sah dan itu pendapat jumhur. Sampai ustadz tuh bawa kitab. Nah, pendapat jumhur. Terus yang mana? Ya sudah, makanlah dibayar. Siapa yang berpendapat sah, halal, makanlah. Itu tadi. Seingat anak di pondok pesantren, tak kati yang berpendapat sah itu tadi kecuali 2 bay. Sehingga daging kambing itu, sikok kambing itu diambil sama ustadz berdua itu bay. Sama Iwan sikok. Katanya aku ustadz berpendapat sah juga. Sikok kambing. Nah, itu tadi. Untuk hewan korban ini tadi. Kalau anak pribadi lebih condong wallahu alam ke pendapat yang menyatakan sah. Tapi walaupun cak itu tuh ya waspada juga. Ya. Kalau memang dia lupa, insyaallah tetap halal. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami tatkala kami lupa atau kami keliru. Kemudian kita masuk pada fasal yang berikutnya. Faslun masail idza nasiya adzabihu al-muslimu at-tasmiyata ala dzabiha. Apabila seorang yang menyembelih tadi, yang muslim ini tadi, lupa baca bismillah ala dzabiha pada penyembelihannya. Wa fil mas'alah khilafun. Pada masalah ini ada khilaf. Zahaba jumhuru ahlil ilmi, jumhur berpendapat anna dzabihatahu halal. Kata jumhur, sembelihannya halal. Halal baik kata jumhur. Wa aqwa mastadallu bihi masaha an Abdullah bin Abbas. Dan dalil yang paling kuat yang mereka pakai adalah dalil yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Annahu qala, Abdullah bin Abbas mengatakan, inna fil muslim ismullah. Sesungguhnya pada seorang muslim itu ismullah. Ya, ada nama Allah.
idza zabaha, apabila dia menyembelih, wa nasiya ismallah, dan dia lupa nama Allah, falyakul, maka hendaklah dia makan. Tidak masalah maksudnya itu. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya pada seorang muslim itu ada nama Allah. Apabila dia menyembelih dan dia lupa menyebut nama Allah, maka hendaklah dia makan. Maksudnya makan-makan baik, tidak masalah. Qalu, mereka mengatakan, walam yu'lam lahu mukhalifun minas sahabat radhiyallahu anhum, dan tidak didapati satu orang pun yang menyelisihinya di kalangan para sahabat. Waqtara hadzal qaula al-Imam al-Bukhari, pendapat ini dipilih oleh al-Imam al-Bukhari. Warajjahu al-Allamah Ibnu Baz rahmatullahi alaihim, dan juga ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz. Pendapat jumhur menyatakan apa? Menyatakan sah dan halal. Kemudian di sini disebutkan wa dhahaba jama'atun min ahli ilmi, namun ada sekelompok ulama lagi yang berpendapat, minhum Daud Az-Zahiri, di antaranya Daud Az-Zahiri, wal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad. Daud Az-Zahiri, Imam Ahmad, fi riwayatin, dalam salah satu pendapat, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga Ibnu Taimiyah, ila anna dzabihatahu la tahil, bahwasannya sembelihan dia itu tidak halal. Jadi ada yang berpendapat pendapat kedua, pendapat Imam Ahmad, salah satu pendapat beliau, pendapat Daud Az-Zahiri, dan pendapat yang dikuatkan Ibnu Taimiyah itu tidak halal. Apa alasannya? Alasannya, amma nisyanuhu, adapun kelupaan dia tadi, dia lupa tadi, fa innahu yurfa anhu ismuz zabhi biduni tasmiyatihi, sesungguhnya itu terangkat dosa penyembelihan dengan tanpa menyebut nama tadi, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Katanya yang tidak mengatakan tidak halal, dia tuh lupa, tidak berdosa. Wastadallu bil adillah as-sabiqah al-madhkur fi syartis sabiq, mereka berdalil dengan hadis, dengan dalil yang telah lalu, yang disebutkan di syarat yang ketujuh, yaitu dalil-dalil yang menyebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis, janganlah kalian makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah. Waqtara hadzal qaul al-Allamah Al-Utsaimin wal 'Allamah Al-Wadi'i rahmatullahi alaihima. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Waqtara wa aidan al-'Allamah Al-Fauzan wa Syekhuna Yahya Al-Hajuri. Ini juga dipilih oleh Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Yahya Al-Hajuri. Jelas? Ada dua pendapat. Penulis ini nampaknya tidak menguatkan salah satu pendapat tadi. Ya, penulis buku ini. Intinya penulis buku cuma menyebutkan ada dua pendapat. Pendapat jumhur menyatakan kalau dia lupa, sembelihannya halal. Apa dalilnya? Nah, namanya dia lupa. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, ya, sesungguhnya pada muslim itu ada nama Allah. Apabila dia nyembelih dan dia lupa menyebut nama Allah, maka hendaklah dia makan, tidak masalah. Namun sebagian para ulama yang lain tetap ngotot tidak halal untuk dimakan. Kenapa? Karena dia tidak menyebut nama Allah. Intinya dua pendapat ini sama-sama kuat, sama-sama punya dalil. Jelas? Intinya jangan sampai lupa ya. Kemudian al-masalatu tsaniyah, masalah yang kedua. Hal yujzi dzikru ayyi ismin inda dzabhi ghair bismillah. Apakah sah penyebutan nama apapun ketika menyembelih selain dengan bismillah? Maksudnya sah ada penyembelihan selain dengan menyebut bismillah? Qala Syekhuna Al-Allamah Yahya Al-Hajuri
Wala yujzi dzikru ismin lillahi azza wa jalla inda dzabah illa biqauli bismillah. Tidak sah penyebutan nama bagi Allah, atau tidak sah penyebutan nama apapun dari nama-nama Allah ketika penyembelihan kecuali dengan bismillah. Dalam artian tidak bisa dengan bismillahirrahman, bismillalim, bismillahkarim. Kan nama-nama Allah kan banyak. Nah, apakah sah ketika menyembelih dengan menyebut nama apapun dari nama-nama Allah yang ada selain nama Allah, selain lafzul jalalah gitu loh maksudnya? Difahami? Jelas Dimas? Apa harus bismillahnya? Kan Allah SWT kan punya 99 nama. Apakah sah gitu loh selain dengan bismillah? Mungkin bismillahirrahman, bismillahirrahim, apa lagi? Bismillah aziz, misalkan Bismillah aziz, wallahu akbar. Sah apa enggak? Nah, jawabannya enggak sah. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul ghaira hadza. Dikarenakan Nabi tidak mengatakan selain bismillah. Yang diucapkan oleh Rasul cuma bismillah. Berarti harus bismillah. Sama seperti sholat, ikhwan. Apakah sah dengan selain Allahu Akbar? Kan? Allahu Akbar kan Allah Maha Besar. Ya. Misalkan Allahu A'lam, Allahu A'zam, Allahu Ajal. Boleh enggak? Jawabannya enggak boleh, enggak sah. Wa huwal qail, Rasul yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Siapa yang mengada-ngada perkara yang baru dalam agama ini, sesuatu yang bukan dari agama, maka dia tertolak. Masalah tu salisa, masalah yang ketiga. Hukmu zabihatil akhras. Hukum sembelihan orang yang akhras. Akhras itu bisu. Ndak pacak ngomong. Katanya tadi. Atau ndak kata suara. Qala Imam Ibnu Qudamah. Sebelum baca ini, cak mana kalau akad nikah wong bisu? Cak mana rahmat? Pakai tulisan. Ya. Kalau dia pacak nulis. Cak mana kalau dia pacak nulis? Maka dengan isyarat akadnya. Nulis, ngomong enggak baca. Nulis enggak baca. Maka dengan isyarat. Misalkan kalau dia yang lanang kan gampang. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Fulana, bintu Fulana. Dia jawab dengan isyarat. Kalau dengan tulisan gampang. Keluar ke kartunya tulisan dia kan. saya tadi apa tulisan, siap ke tulisan kan? Tinggal dia cek ini lah, depan apa ketip itu KUA gitu tadi. Berarti sah, diterima pernikahannya tadi. Kalau yang belum, yang istilahnya yang nikahkan walinya tadi, bisa dengan tulisan. Ini dijawab, saya terima nikahnya ini tadi. Nulis tidak baca juga misalkan, ya sudah dengan isyarat. Gini katanya tadi dah. Adapun masalah ini bisu, tapi dia pandai jagal, nyembelih itu pintarnya dia. Qala Imam Ibnu Qudamah, fa idza kana akhrasa au ma'a ila sama. Ibnu Qudamah mengatakan, kalau dia bisu, dia isyaratkan saja ke langit. Jadi ngesyarat ke langit sebagai menunjuk Allah SWT di atas langit. Qala Ibnu Munzir, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahlil ilmi ala ibahati dhabihatil akhras. Para ulama yang kami hafal dari kalangan ahlul ilmi sepakat tentang bolehnya sembelihan orang yang bisu. Li'anna isyaratahu taqumu maqama nutqin natiqa. Dikarenakan isyarat yang dilakukan oleh dia tadi berposisi
ibarat ucapan orang yang mampu untuk ngomong. Wa isyaratuhu ila sama, isyarat dia ke langit, tadullu ala qasdihi alladhi fis sama. Yang dimaksudkan menunjukkan kepada yang diinginkan oleh dia, zat yang di atas langit. Difahami? Jadi misalkan ini tadi, dia nunjuk ke langit, misalkan, atau nongakkan kepala, jadi tadi, itu tadi, itu sudah terwakili. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, al-akhras in kanat lahu isyarah mafhumun halat dzabihatuhu al-ittifaq. Ya. Orang yang bisu, kata Nawawi, orang yang bisu, kalau isyaratnya tadi, kalau dia memberikan isyarat yang difahami, maka halal sembelihan dia. Kalau dia memberikan isyarat dan difahami, maka sembelihannya halal. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun sisanya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pekan depan. Subhanallah, jelas ya?